Hai, saya Marta Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Makasih banyak buat teman-teman udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Email yang saya pilih adalah email dari Andre Ariston. Alamat emailnya adalah trailhead80@gmail.com. Di sini ada keterangannya, Hai Mbak Marta Suherman, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan diri untuk membaca email saya ini. Saya Andre dan saya adalah seorang pemula yang memulai kegiatan fotografi ini dengan smartphone yang saya pakai harian, buat kerja, main, dan lain-lain. Dalam proses belajar ini, saya menjadikan vlog Mbak Marta sebagai referensi utama, kemudian banyak membaca dari sumber-sumber lain. Saya ini sedang mempelajari komposisi dan angle, dan di sini saya mengirimkan 2 foto hasil jepretan saya, dan saya berharap Mbak Marta Suherman bersedia mereview foto-foto saya untuk perbaikan dalam memotret. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya dan sukses selalu. Dan di sini dilampirkan 2 buah foto, foto yang pertama dan foto yang kedua. Nah, dari foto yang dikirimkan ini sebenarnya cukup menarik, tapi di sini banyak background yang cukup distracting. Jadi, pemilihan background ini juga harus ditentukan. Jadi, buat kamu yang suka foto street fotografi, harap memperhatikan juga bagian background. Jadi, nggak hanya orangnya aja, tapi juga kamu bisa mengeksplorasi dari backgroundnya tersebut. Dan juga dari sisi angle, kamu bisa coba eksplorasi lagi mengambil angle yang lebih unik. Dan sebelum masuk ke pembahasan hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan selalu support channel ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe sekarang karena setiap minggunya saya mengupload 2 buah video yang membahas seputar fotografi. Dan buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, apakah saya bisa diundang untuk sebagai narasumber ataupun sebagai juri ataupun untuk event-event di kampus, di kantor ataupun lainnya, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh admin saya untuk proses berikutnya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin ada kebutuhan fotografi, videografi, dan juga social media management, bisa langsung kontak ke nomor tersebut. Nah, pembahasan hari ini tampaknya akan membahas mengenai seputar street photography ya, ataupun sebuah foto portrait. Nah, di sini teman-teman bisa langsung cek di video saya sebelumnya, bisa cek di link di bawah ini, di mana saya pernah membahas mengenai tips memulai street photography. Dan buat teman-teman di sini yang mungkin suka banget sama street photography ya, di mana kita bisa melihat ada elemen manusia di dalamnya dan kegiatan sehari-hari. Nah, teman-teman mungkin bisa simak video yang kali ini karena saya akan membahas mengenai tips-tips memulai komposisi dalam street photography. Beberapa tips yang mungkin saya bisa share teman-teman di sini supaya mungkin yang baru mulai fotografi masih bingung tentang komposisi enaknya kayak gimana gitu ya. Nah, saya akan coba share buat teman-teman. Nah, di sini ada beberapa pilihan komposisi yang mungkin teman-teman bisa terapkan pada saat teman-teman melakukan pemotretan di jalanan. Nah, tips yang pertama buat teman-teman di sini yang ingin memulai street photography adalah mengenai sopan santun pada saat kita melakukan pemotretan di jalanan. Jadi artinya di sini kita harus mendapatkan izin dari mereka yang akan kita foto. Walaupun street photography banyak banget yang dilakukan secara candid ya. Nah, tapi di sini kita harus melakukan izin atau pemberitahuan kepada mereka bahwa kita mengambil mereka, apalagi kamu menampilkan wajah dari orang tersebut. Bisa dibayangkan kalau misalkan kita jadi orang yang menjadi subjek dari foto tersebut, kemudian wajah kita muncul di satu tempat tertentu, rasanya kayak gimana? Pasti nggak enak banget. Jadi make sure kamu memiliki izin dari orang tersebut, atau kalau teman-teman ingin memiliki izin secara resmi, teman-teman bisa mengenal yang namanya adalah model release, di mana surat ini adalah surat pernyataan bahwa kita bisa menggunakan foto dari wajah orang tersebut. Setelah itu, tips yang kedua, kalau teman-teman mungkin di sini masih bingung mengenai komposisinya seperti apa, backgroundnya itu seperti apa, coba kamu memotret dengan background yang polos terlebih dahulu, seperti background di saya sini, ya ada tembok. Jadi teman-teman coba cari satu lokasi yang mungkin belakangnya simple, sederhana, mungkin bisa berupa tembok, atau bisa berupa layar, ataupun lainnya. Dan teman-teman coba perhatikan datangnya sumber cahaya. Jadi sumber cahaya ini penting banget, kalau teman-teman
ingin menampilkan khusus hanya potret dari orang tersebut, ya, teman-teman bisa pastikan di mana sumber cahaya yang paling bagus untuk difoto. Jadi biasanya saya selalu rekomen cahaya yang datang dari samping untuk membentuk dimensi yang lebih indah. Tips yang ketiga adalah teman-teman coba nonton di video saya sebelumnya yang membahas mengenai komposisi fotografi. Jadi teman-teman di sini harus mengenal terlebih dahulu apa itu rule of third, apa itu diagonal composition, dan juga lainnya. Nah, di video tersebut saya ada memberikan pembahasan, jadi teman-teman yang belum pernah sama sekali belajar mengenai komposisi, silakan nonton di video tersebut. Tips yang keempat buat teman-teman yang udah nonton video saya tapi bagaimana cara mengimplementasikannya di lapangan, nah teman-teman bisa simak tips-tips ini. Jadi yang pertama biasanya yang saya lakukan di lapangan adalah saya mencari komposisinya terlebih dahulu. Saya mencari framingnya terlebih dahulu. Jadi misalnya kalau teman-teman di video saya sebelumnya melihat komposisi, misalnya komposisi repetition, nah teman-teman coba cari lokasi tertentu yang memang memiliki repetisi tersebut. Dan teman-teman coba lakukan pre-visualization, kira-kira di mana akan meletakkan point of interest atau orang tersebut yang akan kita masukkan di dalam cerita kita. Nah, selain repetition tadi, teman-teman juga bisa mencoba mencari kira-kira diagonal composition seperti apa. Dan kemudian juga kalau teman-teman ingin melakukan seperti framing, nah teman-teman coba letakkan di mana kira-kira orang tersebut akan lewat. Dan teman-teman sebelum melakukan pemotretan, coba dipelajari dahulu apakah ada orang yang lewat di sekitar situ. Artinya, kita akan menunggu sampai orang tersebut lewat di komposisi yang akan kita ambil. Dan di sini biasanya akan lebih mudah, karena buat teman-teman yang mungkin kalau kita mengambil secara random banget di lapangan, kadang-kadang komposisi backgroundnya itu berantakan. Tapi kalau kita sudah menciptakan terlebih dahulu, oh ini komposisi background yang akan saya tampilkan, kemudian saya menunggu orang tersebut lewat, atau kalau teman-teman ingin melakukan settingan juga sebenarnya tidak masalah, tapi kembali ke prinsip masing-masing, karena setiap fotografer street itu memiliki prinsip yang berbeda-beda. Ada yang ingin secara natural, ada juga yang memang disetting sedemikian rupa sehingga ceritanya bisa tersampaikan. Dan untuk tips berikutnya adalah teman-teman coba perhatikan jam yang paling pas untuk memotret street fotografi, di mana street fotografi kan dilakukannya outdoor. Artinya kita harus tahu kapan lighting paling bagusnya di Indonesia. Nah, di sini Indonesia karena terletak di garis khatulistiwa, artinya jam 12 siang itu matahari akan tepat di atas kepala kita, dan sebaiknya teman-teman memotret di pagi hari, artinya misalnya ingin dari sunrise sampai jam 9 atau jam 10, atau teman-teman ingin dari jam 3 sampai menjelang sunset. Nah, tips berikutnya adalah teman-teman rajin-rajin eksplorasi angle, karena kalau kita memotret hanya dengan eye level yang biasa kita gunakan, itu pasti akan boring banget karena setiap orang akan melihat dengan leveling yang sama. Tapi kalau teman-teman mengambil low angle yang benar-benar misalnya rata dari tanah, atau kita agak sedikit jongkok gitu ya, atau teman-teman ambil yang lebih high angle, angle tersebut akan lebih menarik karena biasanya jarang dilihat oleh orang pada umumnya. Kemudian setelah itu teman-teman juga bisa melakukan settingan di kamera itu dengan melakukan pemotretan secara continuous. Nah, di sini continuous mempermudah kita untuk mendapatkan momen yang terbaik. Jadi biasanya ketimbang kita memotret hanya satu kali jepret, kalau mereka ini tidak disetting, mereka bergerak secara natural, mungkin dari gerakan kaki ada bergerak kiri kanan atau sebagainya ya, atau ada tangan atau apa, atau kepala madep kiri atau madep kanan. Nah, coba memotret dengan continuous shot, paling nggak sekitar 3 atau 4 frame sekaligus. Nah, di situ teman-teman bisa memilih kira-kira foto mana yang terbaik yang bisa kita hasilkan. Nah, demikian tips kali ini mengenai street fotografi. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan berikutnya, silahkan email ke martasuherman@gmail.com atau silahkan drop komen di bawah ini. So, teman-teman, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. See you on the next episode. Bye-bye. Thank you.